Saya Anissa Lubna dari 10.5. Pasal 27 ayat 1, seluruh warga sama dalam hukum dan pemerintah. Yang kedua, warga berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Yang ketiga, warga negara wajib untuk mengikuti pengelolaan negara. Pasal 28 itu tentang hak asasi orang lain. Seperti yang pertama, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta layanan kesehatan. Yang kedua itu seperti setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk mendapatkan kesempatan dan manfaat sama gunanya untuk mencapai persamaan dan keadilan. Pasal 29 ayat 1 itu negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, negara menjamin kebebasan masyarakat untuk memeluk agama masing-masing. Pasal 30 ayat 1, warga negara wajib dalam usaha dan pertahanan negara. Yang kedua, TNI dan kepolisian sebagai pertahanan negara dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Yang ketiga, TNI terdiri dari TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Yang keempat, kepolisian NKRI sebagai alat kesejahteraan rakyat. Pasal 31, setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Yang kedua, pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar. Yang ketiga, pemerintah membuat sistem pendidikan untuk menguatkan iman dan takwa. Yang keempat, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sebesar 20% anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang kelima, pemerintahan memajukan iptek untuk menjunjung tinggi agama. Pasal 32 ayat pertama, negara memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia. Yang kedua, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kebudayaan. Pasal 33 ayat pertama yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama. Yang kedua, cabang-cabang yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, SDM merupakan kekayaan alam dan tidak boleh dipergunakan semena-mena. Yang keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi. Yang kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal diatur dalam undang-undang. Pasal 34 ayat 1, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Yang kedua, mengembangkan sistem jaminan sosial untuk masyarakat yang kurang mampu. Yang ketiga, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan pelayanan umum. Yang keempat, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal diatur oleh undang-undang.